Ibu ke sini untuk memberikan pemahaman tentang nanti kegiatan observasi di kelas. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi sebelum saya ke pertanyaan, saya ingin bertanya tentang perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya hari ini mana ya? Senang gitu karena sudah lihat anak-anak datang ke sekolah, mereka semangat mereka untuk datang. Saya sudah senang gitu Pak. Senang ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti semangat jadinya ya. Jadi saya itu mengajar udah bersemangat dulu Pak. Oh, gitu. Melihat keadaan anak-anak udah bisa datang ke sekolah, alhamdulillah saya Pak. Ya. Oke Bu, di sini kita akan membicarakan tentang kegiatan observasi nanti kita di kelas. Jadi sebelum itu saya pengen bertanya tentang kegiatan dan tujuan ini, karena tujuan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas, terus persiapan awal yang nanti akan Ibu persiapkan. Mungkin dari semangat Ibu, percaya diri Ibu, dan materi yang akan Ibu sampaikan nanti kita bahas ya Bu ya. Iya. Baik Bu, di sini saya akan bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas apa saja? Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada anak-anak nanti, saya di sini mengambil materi matrik Pak. Nah di situ tujuan pembelajarannya karena materinya ada beberapa KD. Yang pertama saya anak-anak itu mampu menerapkan operasi matrik dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, serta invers matrik. Matrik ya, oke. Dari tujuan-tujuan yang Ibu sampaikan, apa sih Bu area pengembangan yang akan Ibu fokuskan di kegiatan pembelajaran itu Bu? Untuk areanya, yang pertama pengetahuan Pak, yang kedua nanti keterampilan. Nah untuk pengetahuan ini, saya berharap anak-anak itu bisa untuk menemukan konsep perkalian tadi, penjumlahan, matrik. Nah, nanti di keterampilannya mereka bisa mengoperasikannya sendiri, Pak. Iya, siap. Jadi Bu, selain dari pengetahuan dan keterampilan, jadi nanti proses pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan media apa saja yang untuk ini? Kayak strategi pembelajaran Pak ya, seperti strategi pembelajarannya. Nanti saya akan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya membentuk kelompok. Nah, kelompok itu dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda Pak. Oh gitu. Nah, nanti di kelas itu saya akan memberikan LKPD. Nah, sebagai bentuk lembar kerja anak, supaya anak itu dalam kelompoknya mereka bisa bekerja dengan masing-masing kelompok Pak. Oh gitu ya. Dan di situ mereka juga ada yang pengetahuannya lebih tinggi, dikelompokkan ada gitu ya. Dikelompokkan dengan berbeda-beda. Terus nanti mereka akan berkolaborasi Pak. Oh gitu, siap. Pintar, bisa mengajarkan yang gitu. Siap. Berarti bagus sekali Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terisikan 3 itu, ada yang digambar ya Bu ya, kuatnya digambar, ada yang mendengarkan, ada yang gerakan. Terus sudah mengkonversikan juga dengan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam prosesnya Ibu tidak mengalami hambatan dan kendala ya. Terus kapan Ibu akan melaksanakan supervisi ini Bu? Di hari Jumat saya ada pembelajaran di kelas 11 MMA setelah anak-anak PJOK senam Pak. Oh, setelah mereka senam ya. Bersama. Nah, saya ada pembelajaran di 11 MMA. Oke, berarti nanti saya akan masuk ke kelas Ibu setelah pembelajaran PJOK ya. Iya. Ngomong-ngomong di kelas apa itu Bu? 11 MMA Pak. 11 MMA ya. Oke, nanti setelah pembelajaran 11 MMA PJOK-nya, saya langsung masuk, dan Ibu saya harapkan sudah ada di kelas itu ya. Karena nanti saya akan mengobservasi dan membuat catatan-catatan terkait pembelajaran Ibu yang dilaksanakan di kelas. Mungkin seperti ini ya. Supervisi Pak ya? Iya, nanti akan saya supervisi. Terus sebelum di akhir ini saya mau tanyakan sama Ibu nih,
Apa yang Ibu dapatkan pada saat kita di pra observasi ini? Saya rasa mungkin saya memiliki gambaran gambaran lah buat strateginya apa, modal yang saya gunakan, gimana untuk supervisi besok, itu Pak ya? Ya, benar-benar. Oke, nanti saya akan melihat dan mencatat nanti di kelas apakah RPP atau modul ajar Ibu sesuai dengan yang apa Ibu ajarkan di kelas ya. Oke Bu, sampai ketemu di hari Jumat setelah PJOK ya. Iya, oke Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelum saya akhiri nih, bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan seperti ini? Saya senang Pak. Senang ya. Pak saya yang dipilih gitu Pak. Ya. Dari sekian banyak guru-guru ternyata ternyata pembelajaran matematika yang dipilih. Ternyata kita lumayan diperhatikan gitu Pak. Sebenarnya sih kita sama juga karena posisinya jadwalnya kan sudah ada. Tetapi di sini kita memilih Ibu karena sebagai pilotnya, sebagai contohnya untuk kawan-kawan yang lain nantinya. Oke Bu, terima kasih. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Ada yang nggak masuk? Apa? Sekarang kita lanjutkan tentang determinan materi. Minggu kemarin kan sudah Ibu kasih materinya. Sudah ada dibaca semua? Bagus. Sekarang kita tinggal diskusi. Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk sama persis kayak kelompok kemarin. Ya, silakan. Pindahnya jangan pakai suara ya. Silakan diskusi. Ya, Ibu kasih 2 KPD-nya ya. Kasih 2. Ya, silakan diskusikan. Dengan kami Pak ya. Hatu naik, Tapi saya nih loh, ini penyelesaian. Ini contoh baik. lima ini turun ya. Soal ini turun. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, silakan dikerjakan dulu. Berarti kemarin sudah baca semua materi yang Ibu kasih. Dan yang lain paham? Kami ngerjain neng. Langsung. Nah, kalau ada yang nggak paham, minta dia semuanya jadi Tuh dikali kelompok lain juga sama ya. Ini dulu, nah diambil ditambah baris sebelumnya. Setelah itu baru baca nggak yang materi yang Ibu kirim di classroom kemarin? Pahami yang itu, terus kerjakan. Ini buat kamu ready lagi. Wow. Lo min kamu Kan nilai nambah apa lu? Apakah sudah selesai semuanya? Sekarang kita akan presentasikan
kerja kelompok kalian tadi. Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok 1 silakan presentasikan hasilnya. Kita lihat sama-sama ya. Nih, silakan maju ke depan. Ya, dengarkan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dijelaskan saya sendiri dan Egi Saputra. Yang lain sambil dilihat ya, sambil dilihat hasil kerjanya apakah sama atau tidak. Nanti kita lihat, nanti kalian juga boleh memberikan tanggapan mana hasil kerja teman-temannya. Lihat ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya, anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikri dari SMK Negeri 1 Aregas, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca supervisi dengan guru yang sudah saya supervisi di kelas. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, alhamdulillah baik ya. Ibu sudah siap dengan apa yang nanti akan kita laksanakan? Insya Allah siap, Pak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah bahagia hari ini, Pak. Bahagia ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pelaksanaan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala ya, Bu ya. Oke. Terkait supervisi Ibu kemarin, saya melihat sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu tuangkan di RPP atau modul ajar Ibu. Dan kemarin itu ada beberapa catatan saya, salah satunya dari tujuan pembelajaran. Nah, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada peserta didik kemarin, apakah sudah sesuai dengan RPP Ibu? Kalau sudah sesuai dengan RPP, saya rasa sudah sesuai, Pak ya. Cuma untuk penerapannya kemarin ada sedikit kendala dan juga karena mungkin minat anak-anak ini, Pak. Jadi saya rasa sedikit tercapai gitu. Oh gitu. Kira-kira apa sih kendalanya, Bu? Di sini, Pak, untuk kendalanya itu gimana ya? Anak-anak kita ini kurang minat, Pak, belajar kalau pembelajaran matematika. Ya. Yang pertama, yang kedua, mereka ini seringkali menggunakan kalkulator, Pak. Jadi untuk proses tidak terbiasa gitu ya. Tidak terbiasa menghitung sendiri. Jadi mereka itu kalau disuruh menghitung agak kesulitan, Pak. Benar. Jadi mereka ini karena ketergantungan saja. Iya, ketergantungan karena belum terbiasa gitu. Ya, siap. Terus selanjutnya apa Ibu rasakan atau yang Ibu sudah puas dengan pembelajaran itu di sesi yang apa? Ketika mereka mampu untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran mereka, saya senang, Pak. Oh, ternyata ada beberapa anak yang mampu, walaupun beberapa anak yang lainnya masih mengalami kesulitan dalam proses penghitungan tadi. Iya, karena mereka tidak terbiasa gitu ya. Oke, dari tujuan pembelajaran Ibu, apakah ada yang sampai atau belum sampai kepada anak? Menurut Ibu ya? Ya. Sebagian sampai, Pak. Ada sebagian yang di FPP yang saya bikin kemarin belum tercapai gitu, karena mungkin proses waktu, Pak. Karena mereka tadi agak lambat proses menghitungnya, sehingga pembelajaran tadi tidak terlaksana sedemikian seperti RPP gitu. Karena Ibu juga ngomong di awal itu Ibu mengelompokkan ya. Karena tingkat kemampuan anak ini berbeda-beda. Oke lah, bagus. Karena di sini kita sudah dituntut untuk pembelajaran berdiferensia dan sosial emosional. Jadi Ibu kemarin saya lihat sudah menerapkannya dengan cukup bagus di kelasnya. Anak-anak sudah terkondisikan mulai dari pembukaan, inti dan penutupnya sudah Ibu sampaikan dan tuangkan di RPP yang Ibu buat gitu ya. Terus kira-kira menurut Ibu ya, kesulitan apa yang didapatkan siswa selain mereka itu menghitung? Mereka ini dalam referensi, Pak. Mereka buku referensi juga, Pak. Karena saya itu mengambilnya paling soal-soal dari internet. Soal-soal sekarang kan bentuknya adalah soal-soal hot, Pak. Nah, sedangkan kita buku-buku referensi kita masih buku-buku yang saya mempunyai buku-buku yang lama gitu. Paling saya mengambilnya lewat internet gitu. Terus karena kita kan SMK, Pak. Terus SMK itu punya bidang sendiri-sendiri. Jadi setiap anak, setiap jurusan itu soalnya dibeda-bedakan sesuai dengan bidang mereka masing-masing gitu. Berarti misal kayak contoh nih di kita ini kemarin kan di kafe ya. Iya. Jadi di kafe ini berhubungan dengan komputer. Iya, berhubungan dengan komputer. Soal-soalnya walaupun angka-angkanya itu saja sebenarnya. Cuma dalam bentuk soal ceritanya
biar mereka merasakan, oh ternyata pembelajaran matematika itu juga ada hubungannya dengan jurusan mereka. Benar, oke. Terus itu kan dari sisi kesulitannya si siswanya. Ngomong-ngomong, kalau di sisi kesulitan ibu gimana saat memberikan proses pembelajaran di kelasnya? Gimana ya? Saya itu gini, saya memberikan soal-soal kepada anak, terus anak itu sulit memahami. Jadi saya itu bingung Pak. Saya mau memberikan sesuai kemampuan anak, sedangkan tuntutan kurikulum kita harus dalam soal hot gitu. Sedangkan anak kita karena mereka belum terbiasa dengan soal-soal seperti itu, mereka kagok gitu Pak. Iya. Jadi agak bingung juga hal baru gitu, mau ikut perkembangan, tapi anak kita masih jauh Pak. Mereka sering kali soal yang mereka kerjakan itu biasanya tidak jauh berbeda dari contoh soal gitu. Kita rubah sedikit udah mereka udah bingung gitu. Jadi kalau saya lihat anak di kelas kemarin itu pertama kurangnya literasi, yang kedua referensi buku-buku, karena memang Bu, kalau sekarang ini kurikulum merdeka dituntut anak-anak itu supaya terbiasa untuk membaca dan mencari referensi lain bisa dari buku ataupun media-media internet, kan sekarang sudah banyak. Nah, harapan Ibu ke depan agar tercapainya tujuan pembelajaran itu tuntas semuanya seperti apa? Saya punya keinginan ya Pak, sebagai motivasi buat saya sendiri. Saya akan membiasakan mereka mengerjakan soal-soal lebih banyak lagi, terus melarang mereka untuk dalam penggunaan kalkulator supaya mereka terbiasa juga dalam proses menghitung gitu, walaupun terkesannya mereka berulang seperti anak SD gitu belajar menghitung, tapi tidak apa-apa, bagi saya tidak masalah. Mau itu biar supaya gimana ya, motivasi saya buat diri saya ya Pak ya, supaya mereka lebih terbiasa. Nah dengan terbiasa itulah nanti mereka juga udah, kalau soal-soal itu udah soal-soal seperti soal-soal biasa gitu, mereka tidak akan kagok lagi, tidak akan mengalami kesulitan lagi. Intinya mending dilakukan sekarang daripada terlambat gitu ya. Jadi saya lihat kemarin pembelajaran itu kondusif di kelasnya, mulai dari awal kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Anak-anak sudah fokus ke ibu, anak-anak juga fokus kepada LKPD yang ibu sampaikan. Nah, sekarang saya pengen tahu bagaimana keinginan ibu untuk kedepannya supaya pembelajaran lebih baik. Mungkin apakah anak itu bisa disuruh mencari sesuatu referensi dulu atau seperti apa? Mungkin yang pertama memotivasi mereka Pak. Iya. Memberi gambaran kepada mereka bahwa pembelajaran apapun gitu, mata pelajaran apapun itu penting bagi mereka, biar mereka itu sadar. Jadi ketika mereka dapat perintah dari guru, suruh baca ini, baca itu, mereka tidak terbebani lagi Pak. Karena memang Bu, kemarin tuh sempat saya tanya satu anak, kenapa memang dengan pembelajaran matematika ini? Apa jawabannya? Saya ke SMK ini menghindari pelajaran matematika. Tapi ternyata masih ada. Ternyata masih ada. Makanya saya ngomong sama beliau, kalau kita tidak memulai sekarang, nanti kamu akan tertinggal nantinya. Karena posisinya kamu sekarang masih kelas 11. Nanti di kelas 12-nya itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Makanya nanti di kelas kamu 11 ini yang umur 15 akan dipertemukan dengan kegiatan AMBK gitu kan. Jadi gitu ya Pak. Iya. Jadi kamu harus bisa literasi, bisa numerasi. Kalau di kegiatan AMBK sih numerasinya enak, disediakan kalkulator dan lain. Tapi harapannya Bapak dengan Ibu kemarin, anak-anak ini sudah terbiasa tidak memakai alat bantu. Iya, mereka itu harus diberi gambaran dulu Pak. Benar. Ternyata, walaupun kerjanya di bengkel, matematika itu juga perlu. Mereka menghitung kayak di TSM, misalnya mereka menghitung roda, menghitung lingkaran itu kan ada namanya gear atau apa. Nah, masih ada hubungannya dengan matematika. Baik, untuk yang berikutnya Bu, sebelum kita mengakhiri, saya pengen secara langsung pengen mendengarkan umpan balik dari Ibu.
atau refleksi dan semacamnya ya. Ketika ibu saya supervisi, bisa jadi nanti ada masukan juga bagi kegiatan di coaching berikutnya gitu. Ya, mungkin umpan baliknya gini, saya senang disupervisi gitu, biar tahu gimana kekurangannya saya dalam mengajar, terus biar tahu anak-anak itu oh ternyata dapat masukan juga dari bapak gini Bu. Nah, terus juga saya tahu oh kita menerapkan pembelajaran seperti ini, ada guru yang mau supervisi, terus ada guru lain memberikan masukan supaya kedepannya kita enak. Oh, untuk perubahan kedepannya kita lebih baik lagi. Jadi supervisi itu tidak berhenti di sekarang Bu, jadi bisa berlanjut terus supaya apa? Kita bisa menggali potensi yang ada di diri kita, kekurangan ataupun hambatan-hambatan yang ada di diri kita itu kalau kita share atau kolaborasi dengan kawan, itu bisa bisa ditemukan titik solusinya. Makanya kita merasa kesulitan di sini, oh kata teman, coba ibu kayak gini. Iya, ada masukan. Iya, ada masukan dari kawan-kawan. Biar kita lebih baik lagi untuk sekolah kita. Siap. Jadi bisa jadi nanti ibu juga bisa mensupervisi kawan-kawan juga di sekolah. Ibaratnya kita ada kolaborasi teman sejawat gitu ya. Nah, sekarang nih di akhir sesi kita ini, pasca observasi ini, perasaan yang bagaimana yang ibu rasakan setelah kegiatan mulai dari pra, terus supervisi kelas, dan sekarang ini paskanya, akhirnya gitu, gimana? Senang Pak. Senang ya. Dapat masukan, saya juga dapat ilmu kan, banyak ilmu yang didapatkan dari kawan-kawan yang mengikuti program CGP ini kan. Mudah-mudahan nanti juga saya siap gitu Pak. Karena apa Bu, CGP ini sifatnya itu mengimbaskan. Jadi harus apa ilmu yang didapatkan dari kegiatan CGP harus diimbaskan ke kawan-kawan yang ada di sekolah. Dan yang lebih penting lagi bisa menarik minat kawan untuk mengikuti CGP. Karena apa Bu, saya ikut CGP ini ilmu baru itu sangat-sangat saya dapati. Contoh, ternyata kalau di SMK ini ada beberapa guru kita yang kalau ada kesalahan murid pakai cubit atau pakai fisik itu sebenarnya nggak boleh Bu kalau di CGP itu, karena posisinya kita itu sebagai guru harus menghamba kepada anak, menuntun anak jadi among, jadi orang tua seutuhnya di sekolah gitu. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan termasuk ibu, kita ini meskipun anak orang, kita harus jaga juga gitu kan. Mungkin berat ya Pak. Sangat berat Bu. Kalau mungkin mohon maaf bukan memparsialkan antara SD, SMP, SMA, SMK ya. Cuman kalau dengan adaptasi kawan-kawan atau murid-murid di SMK ini agak sedikit harus ditempa gitu kan. Anaknya harus ditempa gitu ya. Harus punya tenaga ekstra gitu. Sabaran ekstra, keikhlasan ekstra, terus tenaga yang ekstra. Pokoknya serba ekstra kalau di SMK. Oke, baik Bu, terima kasih, sesi kita sudah berakhir dan terima kasih banyak untuk kesediaannya di kegiatan pasca, mulai dari pertanyaan awal sampai Ibu saya minta untuk merefleksikan dan dimintai umpan balik, sudah Ibu sampaikan semuanya, dan saya juga bangga punya kawan dengan Ibu. Saya juga merasa bergembira dan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau diajak berkolaborasi ya. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Baik, demikian sesi pasca observasi, pasca supervisi kita di kegiatan aksi nyata modul 2.3. Saya dengan Ibu Yeyen mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.